Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Kebetulan pada siang hari ini Liberty tengah berada di depan Langgar Merdeka. Langgar Merdeka ini semula dahulu dipakai untuk semacam penjualan, kalau yang sekarang dikenal dengan narkoba, karena pada saat itu dipakai menjual candu seret yang sebenarnya dipakai untuk pengobatan. Hanya saja oleh mereka yang menggunakan disalahartikan. Langgar Merdeka yang ada di Jalan Raya Dr. Rajiman yang merupakan maskot dari Kampung Batik Lawian ini dan menjadikan jujukan dari mereka yang biasa naik angkutan atau naik bus. Ketika di Lawian biasanya dia minta diturunkan di Langgar Merdeka. Langgar, suro ataupun musola sebenarnya memiliki makna yang sama. Artinya baik itu langgar, baik itu musola, baik itu suro, kegunaannya dipakai untuk tempat beribadah sholat 5 waktu. Hanya saja tidak dipakai untuk sholat jamaah Jumat. Kalau di Jawa, khususnya kota Solo, biasanya disebut sebagai langgar, bukan suro, bukan musola, melainkan langgar. Seperti kali ini Liberty berada di Langgar Merdeka, atau pada saat itu pemiliknya adalah warga keturunan Tionghoa, sehingga bisa dipastikan lagi dan bisa dimaklumi jika pada saat itu keberadaannya dipakai untuk menjual semacam candu seret ataupun yang biasa dipakai untuk semacam play ya, semacam mabu-mabuan ya, yang sekarang ini dikenal dengan narkoba. Hanya saja yang pada waktu itu Langgar Merdeka yang dalam prasastinya saat itu bertuliskan semacam angka 17 Juli 1877 dan semula dikenal sebagai Langgar Merdeka, yang akhirnya pemberian amanah dari beliau Presiden Republik Indonesia yang semula dikenal sebagai saat itu oleh Presiden Insinyur Soekarno disebut sebagai Langgar Merdeka. Hanya saja lantaran kondisinya dianggap Belanda tidak baik, sehingga keberadaan Langgar Merdeka diganti menjadi Langgar Al-Ikhlas. Langgar Al-Ikhlas. Nah, kalau pada saat itu, saat bangunan ini masih dimiliki oleh beliau warga keturunan Tionghoa, warga keturunan Cina, bisa dipastikan lagi bangunan yang memiliki 2 lantai ini pada saat itu dipakai semacam jualan atau toko obat-obatan, yang salah satu diantaranya dijual semacam candu atau seret yang biasa dipakai untuk mabu-mabuan tempo dulu. Kalau sekarang ini setelah pada tahun
1946, bangunan yang memiliki tanah seluas sekitar 179 meter persegi ini oleh beliau, pemiliknya yang saat itu membeli dari warga keturunan Tionghoa tersebut. Beliau adalah Haji Imam Masyhadi. Sehingga pada tahun saat itu, tahun 1942, oleh pemiliknya yang sudah berganti dari Tionghoa menjadi milik Haji Masyhadi, akhirnya bangunan berlantai 2 itu dirubah manfaatnya, dirubah fungsinya. Akhirnya dari begitu selesai transaksi pembelian, akhirnya bangunan yang semula dikenal sebagai toko narkoba akhirnya oleh Haji Imam Masyhadi pada tahun 1942, setelah sah dibeli dari tangan Tionghoa tersebut, akhirnya fungsi yang semula dipakai untuk semacam toko pengobatan, termasuk menjual candu, ganja, dan seret ini, akhirnya dirubah fungsinya menjadi Langgar Merdeka. Ini bagian dari keputren, dari kurang jamaah keputren yang pembatas kayunya masih asli dan berbentuk semacam rono atau penyekat yang pastinya usianya lebih dari 100 tahun. Pasalnya, keberadaan Langgar Merdeka yang semula dikenal sebagai toko narkoba ini tertulis prasasti tanggal 7 bulan 7 tahun 1877, sehingga lebih dari 100 tahun yang lalu. Setelah resmi kepemilikan dipegang oleh Haji Imam Masyhadi, akhirnya bangunan berlantai 2 yang semula merupakan toko narkoba direhab oleh beliau Haji Imam Masyhadi tersebut. Bangunan induk dijadikan satu dengan bangunan menara yang tingginya kurang lebih 20 meter dari permukaan tanah. Ini ruang pengimaman. Kesemuanya masih asli dari tahun pembuatan, meskipun tanpa sarana pendingin semacam AC. Keberadaannya Langgar Merdeka ini cukup anginnya, sehingga suasananya tidak artinya nyaman. Dari berbagai jendela yang berukuran besar-besar, pastinya anginnya juga cukup besar, sehingga sekalipun dipakai berjamaah hingga membludak lebih dari 200 jamaah, tetap tidak gerah. Pasalnya hampir dari tiang satu ke tiang berikutnya dipastikan ada jendela berukuran besar.
setelah dari tahun 1942 direnovasi oleh beliau Haji Masyadi, tidak lama kemudian sekitar tahun 1946 Langgar Merdeka ini resmi dibuka dan diresmikan langsung oleh beliau Menteri Sosial yang pertama kali ada di negeri tercinta ini. Beliau adalah Menteri Sosial yang pertama kali, Mulyadi Joyo Martono. Oleh Mulyadi Joyo Martono ini, kegunaan dari toko yang semula dikenal sebagai toko narkoba pada saat itu tahun 1946 oleh Menteri Sosial yang pertama langsung dibuka untuk Langgar Merdeka. Hingga saat ini Langgar Merdeka tidak pernah sepi dari jamaah yang ada di Kampung Lawian, Kampung Sondaan, Kampung Pajang, bahkan sampai Kampung Bumi, yang kesemuanya itu masih wilayah Kecamatan Laweyan. Setelah diresmikan dari Mensos yang pertama, yaitu Mulyadi Joyo Martono, selanjutnya pada tahun 1949 saat adanya agresi militer Belanda yang kedua, suasana Langgar Merdeka ini harus diganti dengan nama Langgar Al-Ikhlas. Pastinya untuk menghindari kecurigaan mereka bangsa Eropa, bangsa Belanda yang telah menjajah negeri kita pada saat itu. Akhirnya setahun kemudian oleh beliau Presiden Insinyur Soekarno, kembali nama Langgar Merdeka dikembalikan lagi dan Langgar Al-Ikhlas. Akhirnya untuk sementara ini tetap tulisan Langgar Al-Ikhlasnya masih ada di dinding atas, juga Langgar Merdeka. Namun demikian hingga saat ini nama besar dari Langgar Al-Ikhlas sudah sepenuhnya hilang. Artinya masyarakat lebih mengenalnya sebagai Langgar Merdeka. Tepat pada tahun 1950 oleh beliau Presiden Insinyur Soekarno, presiden pertama kali di Indonesia, memberikan amanah agar nama Langgar Al-Ikhlas yang termasuk cagar budaya ini dikembalikan dengan nama sebenarnya, yaitu Langgar Merdeka. Ini kesemua bangunan masih asli, utuh, baik itu kayu maupun plafonnya. Bahkan plafonnya ini terbuat dari seng berukuran tebal atau yang dikenal sebagai hal. Penyekat pembatas di antara jamaah putra dan putri ini juga menggunakan kayu jati berkualitas cukup tinggi. Kesemuanya ornamen dari pintu, dari jendela, kesemuanya masih asli dan utuh. Sayangnya untuk naik